Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat, jumpa lagi bersama Suparto Channel. Suparto Channel lagi kedatangan tamu sobat, RW 08 sobat ya, di Geraha Lestari, Citra Raya, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten sobat. Lagi silaturahmi antara RW sobat ya. Berikut pejabat lain-lainnya sobat ya, dari suka RT dan warga sobat ya, serta kepala lurah atau desa atau kecamatan sobat ya, atau bapak camat. Coba kita deketin sobat ya, tamunya sobat. Ya, iya di band bersama Bu Ayu. Lagi ke Palembang. Nah, kan ada calon baru lagi. Yang meninggal bapaknya, ya Pak Misdi, anaknya sekarang jadi jalan. Sama Bapak Haji Roni. Dari apa sih belok kiri lagi. Maka kita dengan satu. Sama pejabat semua yang sobat. Ini mantan apa menteri semua, cuma jadi RT, ada yang jadi RW. Mantan menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada para tamu undangan yang saya hormati, karena Bapak masih ada acara Cikupa, mohon izin agak sedikit terlambat gitu ya, mohon kesabarannya. Tetap beliau akan hadir. Insya Allah mungkin 15 menit atau paling lambat jam 9 beliau sudah sampai di sini. Video YouTube Pak. Terima kasih. Suparto Channel Pak. Iya. Habib Bahar betul. Ya siap. Jangan lupa Ya, ya bantu subscribe. Aduh jadi itu kan maka jadi Iya siap. Ya Pak. ya man. RW sekecamatan Panongan coba. Ya, siap.
Iya ini yang ada. Tahu? Ini pun malah dilepas. TV ini TV. Iya, Kawal. Kawal. Biasanya dikawal. Oh dikawal. Ini ada MC. Ya Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Oh iya. Ya, ya. Ke sana, lurah di atas. Misalnya maksudnya lo. Oh iya benar. Orang terus gua. Yakin? Ya, siap. Siap. Ya, berapa kok jempol? Oh, 2. Lupa saya. Gua ya. Siap. Yakin lah. Ya, jangan. Weh. Ini dong. Iya. 2 ya saya. Iya, Pak Ustad. Dua. Oh, iya. Untuk saat ini kita turun 2 dulu Ya, jangan tosia terus. Iya. Mana sih? Ada waktunya lah. Kilo. Jangan lupa 2. Iya. Siap. Pak siapa namanya itu? Lupa sih. Mana? Hah? Carlos. Atlas. Ih, gimana sih? 2. Nomor 2. Ya, Bu. Iya. Ya, siap. Suparto Channel. Sedikit gelap sahabat ya. Faisal Intan. Oh, iya. Faisal. Oh, betul. Jadi Komunitas RT kita, Pak. oh gitu ya. Oh ini kok hidung? Wih, di atas dulu dong. Salim dulu. Bu, sini dulu dong. Oh, iya. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor berapa ini? Nomor 2. Emang kenal? Siap. Emang kenal ya? Oh itu 3, bukan 2. Oh iya, Ini gimana sih? Sorry. Enggak, maksud gue oke gitu berapa nomornya? Oh, nomor 2. Oh, berarti kita gini ya. Nah, orang gak jelas udah, Pak? Berarti gini. Ya, siap. Oke, terima kasih Bapak Parto Channel. Tetap kita ya sini ya. Oh, siap. Udah kok yang di sana siapa tadi? Itu ada 2, Pak. Oh, kembarannya ya? Iya. Ternyata ada 2 nih, sahabat kembaran ya. Kopinya udah belum, Pak? Kopi belum? Udah. Oh, enggak, kalau belum diambilin. Ada. Simpan yang ini. Oh. Belum, Pak, kopinya? Udah, belum ada. Oh. Cuma di botol ya. Oh. Kopinya, Pak? Oh, udah, Pak, ya. Inilah gedung serbaguna Geraha Lestari RW 08, posisinya di RT 03 sahabat ya. Gedung serbaguna sahabat.
Ada yang jual menduan. Oh tapi udah habis sobat. Oh masih ada. Masih. Oh, masih. Harus di absen ini. Ya. Ya. Di absen. Siap. Ini nomor satu atau nomor dua? Dua lah. Berarti begini dong. Ya, iya. Jangan begini segini. Betul. Berarti ini envelope-nya harus bisa dua. Ayo silakan. Envelope inilah. Envelope harus dua, jangan satu lah. Envelope dua, bos. Nah, ya. Ya mungkin sampai sini dulu sahabat ya, ikuti terus konten-konten selanjutnya bersama Suparto Channel. Terima kasih yang sudah bergabung sama video Suparto Channel atau YouTube Suparto Channel. Suparto Channel cuma bisa mengucapkan banyak terima kasih dan terima kasih. Bantu dukung dan subscribe dan komen, bagikan kepada kawan-kawan yang lain bersama Suparto Channel. Sahabat nih tuan rumahnya ibu-ibu sama-sama. Nomor berapa begini? Ini ya. Siap. Ini berapa tuh? 2 apa 3? Oh, nih, Haji. Kenapa ibu gitu? Jangan Sawang-sawang botomu ning dompetku, yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus botomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina, ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Kok kowe ra krasa tak batin saben dina, ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau yel lagi nggak? Mulai ya, kalau saya bilang Mai Salitan nomor 2, menang ya. 2 kali ya, 2 kali. Ya, maaf ya. Mulai ya. Mai Salitan nomor 2 Tangerang semakin menang. Sekali lagi ya, yang keras. Mai Salitan nomor 2 Tangerang semakin menang. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in wa ala biradin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Maesa Rasid, yang saya hormati Pak Dr. Zainal Mutakin, yang biasa disapa Dr. Boboy. Terima kasih Dr. Boy. Yang terhormat sesepuh sekecamatan Panongan, dari Kelurahan Mekar Bakti, Desa Ciakar, Desa Panongan, Desa Rancayu, Desa Ranca Kelapa, Mekar Jaya, Serdang Kulon. Yang terhormat perwakilan dari partai ya, di samping saya sahabat saya Bapak Surya yang sudah kesini lagi, beliau dari Partai Nasdem. Ya, soal informasi katanya Pak Yakub mungkin kalau ada waktu hadir, tapi insya Allah ya. Di perjalanan perwakilan dari Partai Gelora ya, Partai Umat, Partai Perindo, dari PAN, para pendukung Bapak ini ada yang besarnya PT Gerindra,
Golkar, PKS, ya, ada PKB, ya, PAN, Partai Bulan Bintang, partai apa lagi ya? Yang Partai Garuda masuk ya? Golkar udah. Golkar harus itu Pak, harus itu Pak, harus sebut ya, karena disebut untuk Golkar gitu ya. Yang terhormat komunitas tenis meja Ciles mana? Ya, di sini juga ada perwakilan dari tim Rider Arjuna Lestari hadir ya. Ibu-ibu kelompok wanita tani mana? KWT, ibu KWT ya, oh di dalam ya, biasa ya, ada ya, panitia ada ya. Dari komunitas voli ya, mudah-mudahan di Citra Raya membawa silaturahmi ya. Sampaikan pilih nomor 2 jangan lupa ya. Para ketua RT yang ada di Komplek Pura Citra Raya, para sesepuh kesepuhan ya yang saya hormati, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, para keluarga yang mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir, bisa berkumpul ya atas undangan kami selaku Ketua Koordinator Kecamatan Panongan yang mungkin insya Allah. Halo. Alhamdulillah bisa hadir yang kita bisa silaturahmi. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa bersilaturahmi ke semua tempat ya. Mudah-mudahan di malam hari ini Bapak-bapak Ketua RW, Ketua RT, sahabat, relawan yang akan bertanya visi misi kepada calon kita Bapak Muhammad Maesa Rasid, silahkan. Jadi sekarang apa yang akan karena selalu saya kalau roadshow itu selalu menanyakan apa visi misinya ya. Jadi sekarang bisa mendengarkan langsung dari beliau yang saya hormati ya. Jadi nanti saya tinggal melanjutkan apa yang nanti disampaikan Bapak. Saya akan melanjutkan ke warga-warga atau para RT. Nanti insya Allah saya akan kunjungan ya ke tiap RW/RT di tiap desa ya. Tapi mungkin nanti perwakilan Pak ya, karena memang ini jumlah RT RW aja kurang lebih ada 600 ya seingat saya di tempat kali ini ya. Mudah-mudahan ya kita solid ya, satu garis, satu tujuan untuk memenangkan nomor 2 ya. Jangan lupa nomor 2 ya, harus kita dukung ya, agar pada malam hari ini beliau nanti akan menyampaikan visi misi. Silakan nanti setelah beliau berorasi atau bisa menyampaikan visinya, nanti mungkin akan dibatasi untuk pertanyaannya ya, karena beliau mungkin udah lelah ya, biasanya gitu dari pagi sampai malam. Alhamdulillah beliau, saya juga mengikuti jadwal beliau ya, karena sudah begitu padat gitu ya. Kebetulan alhamdulillah tadi saya telepon Ibu Intannya titip salam saja ya, insya Allah suatu saat suatu waktu beliau akan hadir ada di hadapan bapak-bapak dan ibu semuanya gitu ya. Jadi pada malam hari ini ya nanti calon kita ikuti kegiatan ada di Panongan. Mungkin sebagai pembuka dari saya itu aja ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan niat bapak-bapak ya untuk semangat ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi dengan sangat semangat memanggil yel-yel dan juga lagu ya untuk penyemangat semua sebelum tadi Bapak hadir. Ya, maka untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dr. Zainal Mutakin atau Dr. Boy untuk menyampaikan sambutannya. Sebenarnya sambutannya udah tadi ya. Saya cuma lengkapi aja. Izin Pak Bupati. Saya harus panggil langsung Pak Bupati karena sudah insya Allah menang. Betul nggak? Setuju nggak? Baik. Pertama-tama saya ucapkan saya hormati para kasepuhan di Panongan semua. Pak. Para kesepuhan di sini Pak.
Ya, selamat. Pada kesempatan yang baik ini, ya, alhamdulillah Pak Bupati kita, ya, Bapak Maesa Rasid sudah hadir di sini. Ya. Saya selaku Korwil, selaku Korwil Kecamatan C. Ini lebih bagus. Selaku Korwil 4 yang membawahi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Panongan dan Kecamatan Jambi. Ya. Luar biasa, ya. Pokoknya semuanya serba 2, ya. Nah, bapak-bapak yang punya bapak-bapak 2 juga. Tapi jangan yang istrinya 2 jangan. Ya. Nomor 2-nya aja dicoblos ya. Gitu. Saya selaku Korwil Kecamatan Jambi dan Kecamatan Panongan merasa sangat bangga sekali hadir di sini, ya, dengan penuh semangat masyarakat di sini untuk mendukung Bapak Maesa Rasid menjadi Bupati Kabupaten Tangerang di tahun 2025-2030 nanti, ya. Mudah-mudahan mari kita doakan bersama-sama Bapak Maesa Rasid dikabul, ya, insya Allah dikabul, ya, jadi Bupati kita di Tangerang. Saya rasa itu saja, ya. Sebagai penutup saya mau iya lagi. Ya, siap ya? Maesa Intan nomor 2 menang Tangerang semakin menang. Terima kasih. Pertanyaan untuk Dr. Boy selaku Korwil Kecamatan Panongan dan juga Kecamatan Jambi, ya, turut memberiah kapal ini, ya, menyemangati Bapak Maesa Rasid, insya Allah mudah-mudahan menjadi Bupati Tangerang. Harus. Baik. Sumur besar nyali nelayan. Arungi samudra di atas kapal. Mari kita simak visi misi dan juga kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Maesa. Silakan. Saya ikut pembawaannya di tengah. Dua. Jadi komunitas voli, badminton, senam, terus juga aerobik, main bola, apalagi itu banyak. Itu ya udah nanti ya. Jadi meja. Ya, jadi meja. Pak Mamat, ini ada pemain tenis meja, kalau nggak ada mejanya kan nggak bagus. Ada voli itu, bolanya tuh Pak Mamat tuh, bola volinya tuh, ya. Insya Allah ya. Makanya kita dukung nomor 2 harus menang, Pak. Ya. Di perumahan sini harus berusahakan ya 99% lah. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab meja apa? Meja makan, meja tenis, lalu tanggung jawab bola polinya tuh, rasain dia makanya.
bohongannya dia ngumpulin orang ya. Jadi harus tanggung jawab. Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah malam tapi masih kenceng. Karena malam minggu ya. Malam apa sekarang? Malam Sabtu malam. Malam Sabtu. Baik. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dewan kita, Pak Yakub. Tepuk tangan buat Pak Dewan kita. Ya. Pak Yakub, saya selaku warga masyarakat sekarang minta tolong nanti aspirasi dari warga setempat. Ya, saya sekarang anggota masyarakat diminta nih, Pak Yakub, karena saya udah 2 bulan pensiun jadi anggota masyarakat. Kita minta bantuan beliau supaya apa yang diinginkan oleh masyarakat sekitar di sini, tolong nanti ditindaklanjuti ya. Kalau saya misalkan terkabul ya bareng-bareng kita tidak lanjuti. Kasih Pak Yakub. Pak Haji Mamat yang punya citra, Pak Mamat ya. Pak Mamat terima kasih ya mengundang di sini. Pak Boy, Dr. Boyke yang kami hormati. Pak RT, Pak RW, ada Pak Surya yang kami hormati, Pak Pipin, teman saya, beliau tuh ketua RW. Pak Roni ya Pak Pipin ini mantan pejabat juga di Pemda Kabupaten Tangerang, sama-sama dengan saya ini. Terus bapak-bapak, para tokoh pemuda, tokoh ulama, salam hormat kami, terutama yang selalu banyak ngomong ibu-ibu ini kami hormati. Wajar kalau ibu-ibu mau banyak ngomong, wajar. Ya, tanggung jawabnya luar dalam. Ya, tanggung jawab ngurus suami, tanggung jawab ngurus anak, tanggung jawab juga ngurus rumah, tanggung jawab juga nyimpenin duit suami. Hemat ya. Baik, saya pertama mohon maaf karena memang agak malam. Ini dari pagi 6:30 udah jalan. Ini yang ke-11 saya pertemuan. Ya. Masih ada satu lagi. Masih ada tersisa satu lagi. Saya harus ke Kelapa 2 sekarang ya. Jamnya sama jam 9 nanti di sana. Untungnya ini baru jam 7, jam berapa? Ya, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Bupati Ahmed Zaki Iskandar begitu banyak kiprahnya untuk membangun Kabupaten Tangerang selama 10 tahun. Ya, memang tidak terlalu banyak yang dirasakan di sini. Memang ya tidak terlalu banyak di sini. Karena ini perumahan. Tapi untuk warga masyarakat, mohon maaf, warga masyarakat yang di luar sana, yang di Pantura, yang di barat maupun yang di tengah sana, untuk membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, membangun juga sarana olahraga. Stadion mini sudah dibangun oleh beliau 29 kecamatan. Terus juga bedah rumah apa sebagainya ini sudah dibangun oleh beliau. Nah, saya melihatnya karena ikut menyaksikan pada saat beliau bupati, saya selaku stafnya yang mengkoordinir, stafnya yang katanya kalau bahasa sini mah yang memanage semua pegawai, ya, memanage pegawai, sehingga saya tahu persis terobosan pemikiran Bapak Ahmed Zaki Iskandar. Belum tuntas beliau 10 tahun, RPJMD-nya tuntas, tanggung jawab RPJMD-nya tuntas. Artinya RPJMD itu bingkai dari program pembangunan yang berjangka waktu 5 tahun tuntas. Tapi
ada yang dijalankan karena tidak masuk RPJMD. Nah ini yang saya mau konsepkan untuk kepentingan kita semua. Di samping saya harus melanjutkan program yang sudah dijalankan oleh Pak Ahmad Yani Iskandar untuk kita sempurnakan di samping itu ya. Kenapa begitu? Karena memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Ya. Nah, kalau Pak Jaki Iskandar waktu itu RPJMD-nya, bingkainya, visi misinya adalah mewujudkan Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, sejahtera. Beliau ada 4 komponen, Pak Jaki. Sekarang saya rencananya dengan Ibu Intan itu ada kebetulan ada di belakang pemain tenis meja di sana, ya. Ada sedang duduk, ya. Saya nanti dengan Bu Intan itu kebetulan adiknya Bapak Ahmad Yani Iskandar. Anaknya juga Bapak Ismet Iskandar, Bupati terdahulu. Jadi darah pemimpinnya memang ada, tapi saya melihatnya bukan hanya itu. Melihatnya ke Bu Intan ini karena beliau ini mantan anggota dewan. Ya, 2-3 kali beliau selaku Zulkiflian. Sejak dewan, beliau banyak kiprahnya untuk membangun Kabupaten Tangerang. Ternyata sekarang beliau juga apa itu? Oh, siapa itu? Oh, Pak Mamat ya. Mamat. Ya. Ya. Saya terusin ya. Nah, sekarang ini Bu Intan ini kebetulan beliau masih aktif di dunia pendidikan, di PAUD maupun di Dewan Pendidikan, juga aktif di Perwosi di olahraga. Nah, saya melihatnya bahwa Bu Intan ini bisa bergandeng tangan dengan saya, saling mengisi, saling melengkapi dalam rangka membangun Kabupaten Tangerang. Sehingga saya ajak beliau untuk menjadi calon wakil Bupati Bu Intan. Berikutnya apa visi misinya? Visi misi saya dengan Bu Intan adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan berdaya saing. Sejahtera dan berdaya saing. Kalau Pak Bupati Jaki dulu ada 4 komponen, religius, cerdas, sehat, sejahtera. Saya sekarang ada 2 komponen, terwujudnya masyarakat Kabupaten Tangerang yang sejahtera dan berdaya saing. Tapi 4 komponen tersebut masuk di 2 komponen ini, di 2 bingkai ini, ya, sejahtera dan berdaya saing. Apa itu sejahtera? Sekilas saja. Apa itu sejahtera? Sejahtera di sini maksud saya adalah yang pertama upaya kami dengan Bu Intan menurunkan tingkat kemiskinan. Yang kedua adalah menurunkan jumlah pengangguran. Ini dari sejahtera. Apa itu berdaya saing? Berdaya saing substansinya adalah salah satunya adalah menurunkan jumlah masyarakat yang mengidap penyakit stunting. Gizi kurang gizi maksud saya, ya, gizi kurang. Itu juga bagian yang harus saya lanjutkan, saya jalankan 5 tahun yang akan datang. Ya, dari visi tersebut dijabarkan melalui ada 6 misi. Dijalankan secara teknis dengan 6 misi. Misi pertama itu internal kami nanti akan mengevaluasi, konsolidasi, sekaligus memantapkan. Apa itu misi yang pertama? Tata kelola pemerintahan. Tata kelola itu internal kami. Tata kelola pemerintahan ini maksudnya adalah bagaimana caranya pemerintah daerah kapasitasnya selaku pelayan masyarakat dalam rangka mempercepat proses
sesuai dengan kepentingan kebutuhannya. Dalam upaya transparansi, dalam rangka mempercepat, itu adalah konsep saya dengan Bu Intan. Jadi kita bangun nanti sistem aplikasi, nggak usah lagi nanti kita datang kemana ke Pemda. Kalau ada yang tidak perlu datang, tapi ada juga yang harus datang, harus dipoto, direkam, itu harus juga. Tapi sebagian besar nanti kita bangun sistem aplikasi itu supaya masyarakat akan tahu dan mengakses bahwa pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah apa saja. Itu dari tata kelola pemerintahan. Ditambah lagi nanti kita tambah jumlah kecamatan yang bisa melaksanakan pelayanan melalui drive-thru. Jadi melalui kendaraan. Jadi dia tidak perlu datang ke kecamatan, turun, bawa tas dan lain sebagainya, bawa berkas dan sebagainya. Tidak. Jadi nanti dia muter aja itu naik mobil ke kecamatan, ada pusat pelayanannya. Dia mintakan surat yang dibutuhkan apa. Jadi itu menghindari hal yang tidak diinginkan di bawah. Jadi kita tahu supaya terhindar dari korupsi, terhindar dari kolusi dan sebagainya. Yaitu kita tambah, sementara masih di Kecamatan Cisauk baru pertama. Nanti kita tambah di Kecamatan mana yang kira-kira bisa dijalankan untuk melalui sistem DSI. Itu tata kelola pemerintahan. Yang kedua, misinya adalah aspek perekonomian tadi yang diminta Ibu tadi. Ya, ada 61.000 UMKM Kabupaten Tangerang ya pada saat COVID itu drop semua. Sekarang sudah mulai berangsur 2 tahun terakhir ini sudah sampai 25.000 itu sudah pulih dari 61.000 25.000. Nah, nanti saya dengan Bu Intan ditambah porsi itu. Kenapa? Karena roda perekonomian yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan itu melalui UMKM. Nanti UMKM itu kita buka kembali, kita bangun kembali supaya nambah dari 25.000 mungkin bisa jadi 35, jadi 40, sehingga pada akhirnya sesuai dengan apa yang sudah ada nanti. Kenapa begitu? Karena dari mereka lah membuka lapangan pekerjaan, dari mereka lah memberikan kepastian aktivitas masyarakat supaya menurunkan tingkat pengangguran. Dari situ memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tangerang. Dengan cara apa lagi? Bisa saja kita sering kita bazar, sering kita pameran, sering juga kita ada pasar murah dan sebagainya. Ini juga bagian yang terpenting menurut saya dari misi perekonomian. Ini sekilas-sekilas saja. Yang ketiga adalah terkait dengan kesehatan. Fasilitas yang ada sekarang, rumah sakit umum daerah sudah ada 4, puskesmas ada 44, yang 7 sudah mulai rawat inap. Ya, ini banyak. Rumah sakit swasta ada 20, jumlahnya total dengan rumah sakit pingin daerah itu ada 28. Menurut kami tentang situasi kondisi jumlah penduduk 3.400.000 ini sudah terakomodir, baik itu bednya, baik itu alkesnya dan sebagainya sudah ada. Tapi pertumbuhan di Kabupaten Tangerang setahun itu bisa sampai 1-3% pertambahan penduduk di Kabupaten Tangerang. 70% pendatang, 30% yang lahir. Jadi hampir 100.000 setiap tahun itu bertambah penduduk Kabupaten Tangerang. Sebahagian besar semuanya ingin mendapatkan kepastian lapangan pekerjaan. Tetapi lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan penduduk dengan usia kerja yang datang ke sini. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita semua sebagai fasilitator untuk memberikan layanan kepada masyarakat dari sisi lapangan pekerjaan. Dengan cara apa? Nanti kita tambah porsi masyarakat yang pengangguran itu untuk dilatih di BLK. Di BLK nanti pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk bisa mengakomodir hasil pelatihan tersebut bisa diterima sesuai dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Itu antara lain yang kita. Jadi nanti kita buka juga fasilitasikan bursa kerja dan sebagainya. Tapi ditambah lagi dengan wirausahawan supaya tidak melulu kita kepada masalah pabrik, industri dan lain sebagainya. Wirausahawan itu juga
identik dengan UMKM. Nah, ini juga menjadi bagian yang penting dari kesehatan. Nah, kesehatan nanti besok saya dengan Bu Intan menambah peranan dari Posyandu. Ya. Supaya apa? Karena Posyandu itu yang lebih dekat dengan masyarakat. Ada pertolongan pertama apabila ada warga kita yang sakit, sekali lagi apabila, mudah-mudahan semua pada sehat ya. Apabila ada yang sakit jam 1 dini hari, jam 2, jam 3, enggak langsung ke rumah sakit, bisa ditangani di Posyandu. Nanti ada fasilitas kesehatannya di situ. Kita tambah porsinya Posyandu untuk memeriksa masyarakat sekitar. Dengan cara apa? Memeriksa kesehatan ibu-ibu hamil, bumi, memeriksa balita, berikutnya memeriksa lansia. Untuk apa? Untuk diperiksa sekaligus diberikan makan tambahan untuk balita, diberikan suplemen vitamin untuk ibu hamil dan lansia. Nanti kita berikan kewenangan penuh kepada teman-teman yang ada di Posyandu. Posyandu supaya dia bisa melayani masyarakat secara emergensi ya, supaya tidak jauh lagi. Tetapi kalau misalkan di Posyandu tidak bisa terlayani dan perlu dirujuk, ini juga harus ada kecepatan juga. Dirujuk misalkan ke rumah sakit, dirujuk ke puskesmas, dirujuk kepada RSUD. Makanya nanti insya Allah saya dengan Bu Intan akan memaksimalkan pengadaan ambulan di tiap-tiap desa. Ambulan di tiap desa, maksudnya itu tadi. Jadi ada 246 desa, 28 kelurahan, itu insya Allah selama 5 tahun mereka sudah punya ambulan. Ya, supaya bisa bawa masyarakat. Itu untuk dirujuk dan untuk keperluan fasilitas kesehatan lainnya. Oke, itu kesehatan antara lainnya. Berikutnya adalah pendidikan. Misi yang lain adalah pendidikan. Pendidikan fokus utamanya adalah pemerataan masyarakat Kabupaten Tangerang supaya bisa sekolah. Jangan ada masyarakat Kabupaten Tangerang yang tidak sekolah. Jangan ada masyarakat Kabupaten Tangerang yang putus sekolah. Semuanya harus sekolah. Bagaimana mungkin tujuan nasional, tujuan pembangunan daerah akan tercapai apabila masyarakatnya tidak sekolah? Nah, ini yang perlu kami tekankan di sini bersama Bu Intan, bagaimana caranya supaya masyarakat Tangerang tidak ada yang tidak sekolah, harus sekolah. Contoh begini, pada saat saya awal Agustus sebelum pensiun, saya undang itu kepala dinas pendidikan, dewan pendidikan pada penerimaan siswa baru. Anak-anak kita yang lulus SD ada 55.000. Dari 55.000, jadi masih ada 32.000 yang belum diterima di negeri. Nah, pastinya kalau orang tuanya mampu ekonominya, pasti disekolahkan di swasta. Punya prestasi, dia tidak masuk ke negeri, tapi dia mau masuk sekolah tidak punya dana misalkan. Nah, itu nanti kita Pemda ya mensubsidi sekolah swasta supaya bisa diterima dia sekolah. Nah, mensubsidi yang masuk ke SMP swasta kita subsidi ya, setiap tahun kita subsidi ya, supaya apa? Supaya jangan ada yang nggak sekolah, semuanya sekolah ya. Jadi ini kita perlu SDM ini gitu kan, untuk kepentingan yang lainnya juga ada aspek-aspek lain yang harus kita bangun, menyesuaikan dengan pertumbuhan pertambahan penduduk, sarana sekolah pendidikan juga, sekolah-sekolah harus kita bangun juga. Ini juga bahagian yang terpenting menurut saya. Itu yang keempat. Yang kelima terkait misinya yang kelima adalah terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur ini ada juga jalan, ada juga jembatan, ada juga pelayanan air bersih, ada juga irigasi dan sebagainya. Nah, kalau di sini tidak ada irigasi. Nah, yang kelima ini maksud saya, dilihat dari data yang ada, jalan di Kabupaten Tangerang masih ada 58 km yang perlu ada peningkatan jalan.
ini akan kita coba tuntaskan supaya sarana infrastruktur jalan ini bisa terakomodir. Pelayanan air bersih lainnya untuk PDAM atau KSA ini akan juga menjadi fokus kita untuk bisa membangun, mendirikan sekaligus masang SL baru, ya SL baru diberikan kemudahan. SL itu maksudnya sambungan langsung supaya air bersih ini bisa dijangkau, dirasakan oleh masyarakat. Itu dari sisi infrastruktur. Yang terakhir dari sisi lingkungan. Visinya dari lingkungan. Lingkungan menjadi fokus kita pertama adalah yang setiap tahun kita kalau musim hujan selalu banjir. Di sini mangga ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi daerah-daerah lain hampir semua kecamatan itu banjir. Nah, kita akan antisipasi terkait dengan kebanjiran ini adalah dengan memberikan kita fasilitas kemudahan perizinan kepada para pengembang, tetapi dia juga harus menyiapkan juga tandon-tandon air. Salah satunya. Yang kedua, kita bangun nanti dari sisi lingkungan adalah hutan-hutan kota setiap kecamatan, taman-taman, RTH dan lain sebagainya, supaya peningkatan kualitas udara juga memungkinkan untuk bisa kita hirup di masyarakat Kabupaten Tangerang. Lalu kita juga dari sisi lingkungan yang bagus, kita akan bangun lagi seperti ketapang-ketapang yang sudah dibangun oleh Pak Jaki Iskandar. Di wilayah pesisir nanti kita akan bangunkan itu, kita tata mengenai rumah yang layak huni. Terus juga pemberdayaan masyarakatnya dan ekonominya. Terus juga dari sisi infrastruktur dan sebagainya. Ini juga bahagian terpenting supaya taraf hidup masyarakat ini akan sama dengan kita semua yang ada di sini. Kasihan masyarakat kita yang masih ada di wilayah Pantura. Jadi itulah bahagian-bahagian yang penting menurut kami yang bisa kita lanjutkan. Dua lagi. Ini. Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ibu banyak rezekinya. Amin. Dua hal lagi. Pak Jaki Iskandar pada saat menjadi bupati, beliau membangun sanitasi pondok pesantren untuk anak-anak kita yang akan di pondok kita, membangun sanitasi pondok pesantren. Pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tangerang itu 900, yang sudah dibangun oleh beliau 650, masih ada sisa. Nanti sisanya tanggung jawab saya dengan Bu Intan kita bangunkan itu, plus bukan sanitasinya saja, tapi asramanya pun kita bangunkan secara rata. Supaya apa? Supaya ada anak-anak kita yang di pondok yang menjadi santriwan, supaya mereka dalam proses belajar mengajar pengetahuan agamanya supaya nyaman, cepat apa yang diinginkan oleh dia dalam proses belajar mengajarnya. Terus juga tidak ada kelihatan kumuh dan sebagainya. Itu juga bahagian yang terpenting. Ya. Berikutnya adalah bedah rumah. Bu, kalau di sini sudah bagus semuanya. Itu di wilayah kami itu di Pantura itu, ya masih ada yang harus kita bangun rumah layak huni. Setiap tahun kita membangun 1000 bedah rumah. Ya, besok ya kita dengan Bu Intan kita akan tambahkan lagi setiap tahun. Ya, bisa saja menjadi 1.500. Ya, supaya 5 tahun dapat 1.500 ya bedah rumah. Karena masih ada juga yang harus kita bangun supaya mereka juga mendapatkan layak huni, mendapatkan nyaman, mendapatkan kesehatan dan lain sebagainya. Jambanisasi sama kita akan lanjutkan untuk pembangunan itu dari aspek kesehatan lingkungan supaya semuanya dapat. Jadi banyak hal yang akan kita bangun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan melibatkan pihak ketiga, pihak pengembang, pihak perusahaan yang melaksanakan aktivitas di domisili Kabupaten Tangerang supaya mereka juga turut peduli
supaya mereka juga turut juga merasa memiliki di wilayah Kabupaten Tangerang. Nah, itulah sebahagian kecil sekilas yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, mudah-mudahan salah satunya di sini nih. Ini kan bangunan Pak Yakub. Ini bangunan dibangun swadaya masyarakat. Ya kan? Ya? Oh, APBD. Ya. Ini pansus-pansus. Ya. Itu Ibu. Ya. Ya. Kan begitu tuh. Supaya kita dapat kebenaran. Jadi nanti ada penghuni perumahan di rumah yang terdata, apabila perlu pasos-pasu untuk kepentingan umum seperti ini, untuk kepentingan umum, silakan nanti akan kita bantu prosesnya. Bahkan ini buktinya bukan ngomong doang, buktinya udah mah dibantu proses izin pemanfaatannya dibangunin lagi coba ini. Ya, nah ini juga bagian yang terpenting untuk mengakomodir kepentingan aktivitas masyarakat penghuni di perumahan-perumahan masyarakat. Saya kira itu, ini kebetulan ada RT RW hadir, saya informasikan aja bahwa insya Allah keberadaan RT RW juga akan terus insentifnya akan kita tingkatkan. Ini nanti di perubahan juga walaupun tidak besar di perubahan anggaran ini, ya, di perubahan anggaran ini saya sudah cek juga, saya sudah konsepin juga, sudah ada nambah juga di perubahan anggaran ini. Dan BPJS-nya juga nanti RT RW jaminan kesehatannya juga tahun 2025 dijamin juga. Ya, jadi nanti ada yang sakit kermian, cacingan, gorengan, jalan-jalan itu nanti ya, nanti coba lihat nanti Bapak sudah disahkan perubahan itu akan bertambah. Setiap tahun akan kita pertimbangkan sesuai dengan kemampuan keuangan, bila perlu ditambah setiap tahun kita tambah setiap tahun. Walaupun tidak tidak besar, yang penting ada perhatian. Karena apa? Supaya perhatian RW tetap jalan, pembangunan yang lainnya juga bisa tetap jalan. Ya, saya kira itu aja. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, mungkin ada hal yang disampaikan. Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Tadi sudah kita simak bersama ya pemaparan dari Bapak Haji Muhammad Naisal Rashid tentang bagaimana visi paslon 02 ini ya. Tentunya tadi kita sudah dengar ada berbagai aspek, yaitu dari aspek ekonomi, kesehatan, kemudian pendidikan, sanitasi, lingkungan, dan masih banyak lagi. Yang pada akhirnya nanti akan membawa Tangerang ini menjadi semakin sejahtera, kemudian juga berdaya saing, dan tentunya menjadi Tangerang yang semakin gemilang. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya baik, dan tentunya malam ini Bapak tidak lengkap rasa. Kami paham Bapak sudah lelah gitu ya. Namun malam ini tidak lengkap rasanya kalau tidak ada langsung interaksi antara hadirin dengan Bapak. Barangkali dari Bapak Ibu hadirin yang hadir pada malam hari ini bermaksud atau ingin mengajukan pertanyaan. Silakan, kami membuka sesi pertanyaan. Itu ibu-ibu dulu tuh. Ya? Ibu-ibu dulu ya Pak. Kalau nggak direspon juga. Pertanyaan 3 orang dulu. Iya, 3 orang. Ya, saya harus jalan dulu. siap. Ya, Bapak Ibu mohon izin. Untuk teknisnya kita akan kumpulkan dulu pertanyaannya. Nanti setelah itu dijawab oleh Pak Maisha. Silakan Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oh iya, iya. Nomor 2, nomor 2, nomor 2. Nomor 2, Maisalita. Nomor 1 dibuka. Nomor 2 dicoblos. Nomor 3 dilipat aja. Bapak, saya mah cuma terima kasih. Oh, saya apa lagi? Oh, dari ulang. Oh, satu lagi. Dari ulang ya, Pak. 1, 2, 3. Nomor 2, nomor 2, nomor 2. Nomor 2, Maisalita. Nomor 1 dibuka. Nomor 2 dicoblos. Nomor 3 dilipat aja. Maisalita. Nomor 2. Oh, gimana sih, Mak? Udah, Pak. Intinya saya cuma mau mengucapkan terima kasih. Sebelum Bapak pensiun ini semua sudah berdiri. Jalanan juga udah dibangun, dibenerin. Itu aja, Pak. Terima kasih banyak atas jasa-jasanya Bapak. Kalau udah berhasil jangan lupain Geraha Lestari ya, Pak. Main lagi, Pak. Saya datang lagi nanti ke sini. Oke, Pak. Main ini soccer ya, Pak? Iya. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Termasuk main pingpong. Ada mejanya nggak? Ya baik, pertanyaan kedua, silakan. Boleh dari mana ya? Oh, ya baik Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya RW Grahasena 1 RW Grahasena. ya, dengan Suwadi, Desa Ciakar. Desa Ciakar itu izin 34 RW 142 RT. 34 RW 142 RT. Ya. Mohon izin, kita ini RT dan RW itu sebetulnya kelurahan yang sama, apalagi di perumahan. Tentunya mungkin melihat di Lestari ini pasunnya luar biasa, tapi di daerah kami beda. Jadi swadaya masyarakat. Mohon tadi sudah dijawab sama Bapak. Intinya kita minta yang sama dalam artian Oke. Baik. balai warga, posyandu, kantor RW mohon disosialisasikan. Itu aja Pak, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak menang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih PRW. Saya satu lagi. Sebelah sana barangkali ya. Itu dicatat ya, biar merata ya, RW Bapak. Ciakar. Ya, RW Bapak, Ciakar. Bapak, saya beralih dulu ke sebelah sana supaya lebih merata. Silakan, karena Bapak tadi sudah tunjuk tangan. Oh iya. Baik, terima kasih. Izin saya dari perumahan Nirwana Curug. Perumahan Nirwana Curug. Nirwana Curug di desa. Nirwana Curug dan Jakarta. Oh, Jakarta juga. Ingin meminta dari Bapak ya terkait dengan salah persoalan di daerah kami, terutama air itu berkendala. Air bersih. Ya, air bersih. Belum masuk Ada masing-masing, cuma airnya belum begitu baik. Perumahan satu. Perumahan Nirwana. Belakang. Belakang Pasar Curug. Ya, belakang kelurahan, karena kelurahan Ciakar. Belakang Pasar Ciakar. Saya tanya sekarang, PDAM itu udah masuk belum? Belum. Oke. Terus kita AITA itu udah masuk belum? Belum. AITA, PT AITA belum juga. Oke, udah. Jadi membutuhkan pelayanan yang bersih. Baik. Bapak RT RW 02. RW 03. perumahan Nirwana. Nirwana. Baik. Ya. Nah, saya sekarang mencoba untuk jawab. Yang pertama, Ibu Mahalini tadi. Hal ini atau murah ini? Ibu siapa namanya? Ibu Novi, Pak. Oh, Sarini. ya Ibu Nopi. Ya,
Saya ingat mahal ini jadi. Bu, Pulau luar biasa. ya, ini pasos masuk dibangun seperti ini karena ada hubungan emosional antara kecepatan para penghuni memohon ini dan juga cepat respon kita selesai. Ya, ya. Saya nggak panjang-panjang, sudah cukup itu ya. Ya, kalau nanti minta lagi pasos-pasosnya di mana untuk kepentingan umum lainnya, apakah itu ibadah, sarana ibadah, pendidikan, apa, cepat kasih tahu saya juga untuk dimohon pemanfaatannya. Ya, nanti kita bantu untuk proses perizinannya. Ya, ya Bu, ya Ibu Sahrini gitu ya. Jaga. Bu Novi. Terus Pak RW juga sama ya. Pasos-pasos nanti kalau ada di perumahan, memang kalau belum diserahkan kepada Pemda, oh sudah. Kalau belum masih menjadi tanggung jawab pengembang. Tapi kalau sudah, Pak RW nanti ajukan itu namanya, para penghuni diketahui oleh RT RW setempat, cepat kasih tahu, ditujukan kepada Pak Bupati melalui Pak Sekdanya. Kalau sudah ditujukan, nanti fotokopinya kasih Pak Yakub, ya. Nanti kasih Pak Yakub, ya nanti usulannya Pak Yakub kasih tahu saya. Ya, usulan. Nanti kita bantu untuk usulan pemanfaatannya. Biasanya kan kalau ada pasos-pasung itu dimohon oleh warga setempat untuk kepentingan aktivitas umum warga setempat, dan kita membantu proses perizinannya. Biasanya kan ada gotong royong kan untuk membangunkannya dari masyarakat, gitu kan. Jadi itu silakan aja diusulkan, nanti kita bantu untuk memanfaatkannya. Saya akan kayak gitu. Ini dari pagi saya udah 7 kilo jualan. Udah lebih dari 6.000 langkah ya Pak. Jadi ini dicatat Pak Maman, Pak Dr. Boyke, beliau itu minta pelayanan air bersih di perumahan Nirwana 1 ya. Kebetulan kemarin kita waktu saya masih Dewas PDAM, waktu saya tugas masih Sekda, saya Dewas PDAM sudah membangun instalasi di wilayah Curug. Mudah-mudahan Panongan itu kan akar kan, Panongan itu zonanya masih zona kewenangan PDAM. Kan ada 29 kecamatan yang 8 zonanya masuk zona AITRA itu pihak swasta pelayanan air bersih, yang sisanya 21 adalah kewenangan PDAM. Mudah-mudahan itu kewenangan PDAM dan akan segera kita laporkan kepada PDAM. Kebetulan juga saya baru 2 bulan ini selesai jadi Dewas, tapi mungkin masih bisa komunikasi untuk bisa segera juga memberikan pelayanan air bersih dari PDAM. Ya, itu ya Pak ya. Tapi jangan lupa nanti baik, saya kira itu sudah 3. Mudah-mudahan itu bisa mewakili. Kalau belum, nanti Bapak bisa kirim tulisan saja, kirimin kepada sahabat saya Pak Yakub. Ya. Nanti Pak Yakub begitu mendapatkan masukan dari Bapak, nanti Pak Yakub membawa ke Ethiopia nanti. Ethiopia itu sebelah mana Pak? Sebelah Afrika Selatan. Baik, Ibu terima kasih banyak ya, Bapak komunitas tenis mejanya, terima kasih banyak. Ibu tadi itu Santini juga terima kasih. Bapak-bapak terima kasih banyak semuanya ya. Salam hormat kepada keluarga ya semuanya. Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin sampai sini sobat ya, ikuti terus konten-konten selanjutnya bersama Suparto Ya, terima kasih kami Channel. ucapkan kepada Bapak Haji. Bapak ke sana. Thank you.